Baik, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah algoritma dan komputasi numerik ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai solusi dari persamaan nonlinear ya, dengan metode false position ya. Ya, apa itu metode false position ya? Jadi metode false position ini merupakan salah satu metode tertutup ya. Ya, selain yang kemarin kita membahas metode bisection ya. Kali ini metode lain yang sebetulnya mirip ya dengan metode bisection. Jadi di sini yang pertama ya yang harus dilakukan itu adalah menentukan nilai rentang dari akar ya. Artinya di sini kita harus menebak dua nilai ya yang di tengah-tengahnya diperkirakan mengandung nilai akar. Sama seperti halnya pada metode bisection ya. Misalkan di sini ya kita menentukan ya atau menghitung nilai FA ya dari nilai tebakan A di sini. Ini kita menebak nilai A ya, dan dari nilai A ini kita bisa menghasilkan nilai FA ya, seperti itu. Demikian juga kita harus menentukan nilai B. Dari nilai B kita bisa menghasilkan nilai FB ya, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa membuat satu persamaan garis ya, yang kita tarik ya dari FA ke FB seperti ini. Ini yang garis titik-titik ini merupakan garis yang dibuat antara titik FA ke titik FB seperti itu. Nah, dari persamaan garis ini kita bisa menghitung titik C. Titik C adalah persamaan garis di mana ya Y-nya sama dengan 0. Jadi titik yang dilewati oleh garis ya di mana Y-nya sama dengan 0 seperti itu. Dan kita bisa menghitung ini. Kita bisa menghitung C seperti itu. Kita bisa menghitung C berdasarkan gradien dari persamaan garis itu. Jadi kalau kita tuliskan ya, gradien dari persamaan garis ini adalah ya, ini kalau kita biasanya nulis itu kan apa? Y2 min Y1 ya, dalam hal ini adalah FB ya, min FA gitu ya. Gradiennya itu B min A ya, sama dengan gitu ya. Ini adalah gradien persamaan garis yang kita hitung berdasarkan yang ini. Ini berdasarkan dua titik A dan B. Seperti tentu ya, kita juga bisa menghitung gradien persamaan garis ya berdasarkan titik B dan C ini. Jadi dua titik B dan C ini. Atau kita tuliskan di sini ya, ini M. Biasanya kita tuliskan M ya, gradien persamaan garis ya, sama dengan ini boleh juga dari titik EP min min 0 ya. Karena nilai itunya 0 untuk yang C ya, dikurangi oleh B min C seperti itu. Sehingga dari sini ya, dari persamaan ini kita bisa menurunkan ya, eksplisitkan dalam C, maka C ya sama dengan seperti itu B ya, B dikurangi ya FB ya, ini kali B min A ya dibagi oleh FB ya min FA ya, seperti itu. Nah, ini nilai ini ya, yang ini adalah sebagai nilai baru ya. Artinya ini tebakan nilai baru ya. Tebakan nilai akar yang pertama, kira-kira seperti itu. Nah, dari nilai C ini kita tentu bisa membuat satu nilai baru, rentang baru ya, kira-kira seperti itu. Rentang baru, apakah itu A dan C atau B dan C yang kita perkirakan di antara dua titik itu ya, itu mengandung akar ya, seperti itu. Tentu dengan eh, apa? Dengan satu pengkondisian ya yang sama seperti yang dilakukan pada metode bisection ya. Yang berbeda adalah hanya dalam menghitung C yang ini. Seperti itu. Sisanya pengkondisian yang lain-lain itu bisa sama ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa dihitung atau bisa dibuat pengkondisian misalkan if atau jika ya, ini jika ya FA kali FC misalkan ya, seperti itu. Ini kurang dari 0 ya, FA kali FC kurang dari 0, perkalian antara FA dan FC kurang dari 0, maka apa yang dilakukan? Maka akar ya berada antara A dan C, artinya berada antara A dan C. Artinya apa? Ya berarti nilai A tetap A ya. A ya tetap A, tapi nilai
Tapi kalau enggak begitu ya, kalau enggak ya berarti A jadi C kan, seperti itu ya. Jadi A, dan ini algoritma yang bisa kita gunakan ya di dalam di dalam mengganti nilai A atau B seperti itu. Tapi ya, ini selanjutnya ya, Anda bisa bikin pengkondisian FA kali FJ ya. Ini katakanlah jika FA kurang dari FC kurang dari 0, ini untuk titik A ya. Ini untuk titik A, untuk mengganti titik A, apakah A harus diganti atau enggak? Kira-kira seperti A. A harus digeser atau tidak gitu ya. Ini kurang dari 0 ya. Maka seperti itu. Nah, jika ini terpenuhi, maka akar ada di A gitu ya. Akar ada di A. Maka B harus kita ganti ya. B harus kita ganti itu dengan C seperti itu. B harus kita ganti dengan C. Tapi kalau tidak, ya B tetap B karena akarnya ada di antara C dan B. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk titik B. Baik ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini kalau kita susun ya, kita susun algoritma dari metode false position ini ya, atau posisi palsu ini. Ini yang pertama ya, tentu Anda harus menentukan nilai tebakan yang mengandung akar seperti itu. Masukkan nilai A dan B, lalu selanjutnya urutannya itu hitung FA dan FB ya. Selanjutnya dari FA, FB kita bisa menghitung C ya, berdasarkan persamaan yang tadi. C itu adalah dari ya, C sama dengan yang tadi kita sudah turunkan dari gradien persamaan garis ya, B ya, seperti itu. B dikurangi oleh FB kali B min A ya, seperti itu, dibagi oleh FB min FA ya, seperti itu ya. Seperti itu. Itu ya, ini FA. Ya, selanjutnya ya, kita membuat pengkondisiannya. Jika FA dan FB berbeda tanda ya, atau dengan kata lain bahasa pengurawannya, FA kali FC kurang dari 0, maka tetapkan B sama dengan C ya. B sama dengan C. Artinya B diganti dengan C. Tapi jika tidak, ya tetapkan A sama dengan C. Seperti itu. Jadi jika ini ya berarti akar ada di antara A dan C. Maka B harus diganti dengan C. Tapi jika tidak ya, seperti itu lebih dari 0, maka A diganti dengan C. Artinya A yang digeser ya. Seperti itu. Selanjutnya hitung estimasi galatnya ya. Dimana ini E bisa kita hitung dari C baru min C yang sebelumnya ya. Seperti itu. Dan ulangi perhitungan terus sampai dengan error yang dikehendaki ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dengan latihan, ada 3 contoh latihan ya. Kita ini ada X pangkat 3 min 3X plus 1 ya. Selanjutnya ada X kuadrat min 5X plus 1. Ya, kita pilih salah satu saja ya. Misalkan kita pilih yang nomor C aja ya. Fx sama dengan X eksponensial X min 5X kuadrat. Baik, kita cek ya sama dengan seperti waktu kita menyelesaikan persamaan bisection ya. Kita cek dengan Excel ya. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaannya ya. Tadi dituliskan bahwa fx itu ya sama dengan eksponensial ya dari x seperti itu ya dikurangi 5 kali x kuadrat ya. 5 kali x kuadrat seperti itu. Baik. Nah, yang diperlukan di sini adalah nilai ya A dan B yang harus kita tebak seperti itu. Selanjutnya dari FA FB kita bisa menghitung dari nilai AB, kita bisa menghitung FA dan FB ya. Kalau A, B, FA, FB sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai C. Dari nilai C kita bisa menghitung nilai FC ya, seperti itu. Dari FC selanjutnya bisa menghitung ya, kita errornya ya. Artinya dari akar yang diketahui kita bisa menghitung error. Nah, dari soal tadi ya, dari soal itu nilai tebakannya itu antara 0 dan 1 ya, seperti itu. Antara 0 dan 1. Oke, selanjutnya kita hitung FA. FA sama dengan ya, kalau dari sana ini eksponensial ya, dari A seperti itu dikurangi oleh 5 ya kali ini kuadrat ya. H 5 kali A 5 kali A
5 kali A kuadrat ya. Seperti 5 kali A pangkat 3. Eksponensial dari, oh ini eksponensialnya harus di sini ya. Kurungnya. Ini nggak usah pakai kurung. Seperti itu. Eksponensial X ya. Min 5X kuadrat. Min 5X kuadrat. Oke ya. Kita cek yang B ya. Kita hitung juga FB. Eksponensial ya. Eksponensial dari B. Seperti itu. Dikurangi 5 ya. Kali 5 kali B ya. 5 kali B kuadrat ya. Seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya setelah ini dihitung ya. FA dan FB kita hitung C ya. Kita hitung C. C ya. Dihitung dari C itu sama dengan B ya tadi ya. B dikurangi ya. Dikurangi. Oke. Tadi itu B. FB ya. FB kali ya. FB kali B min A ya. B min A. B min A ya. Seperti itu. Oke, kurung tutup. Kurung tutup. Lalu dibagi ya. FB min FA. FB min FA ya. Dibagi FB min FA. Oke. Itu C-nya ya. Lalu kita bisa menghitung C ya. Kita bisa menghitung C. Maaf, FC ya dari C ini. Itu min 5 kali C kuadrat ya. C kuadrat seperti itu. Oke, itu C. Oke, error sementara kita gunakan C aja ya. Ini sama dengan C. Oke, seperti itu. Karena belum bisa menghitung error ya. Error baru bisa dihitung dari C2 min C1 ya. Artinya C baru ya dikurangi C lama seperti itu. Nah, sekarang buat pengkondisian untuk yang A ya. A ya sesuai dengan algoritma tadi ya. If FA ya. FA kali FC ya. FA kali FC kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Maka ya tetap A ya. Seperti itu. Tapi jika tidak, maka A diganti dengan C. Kita geser A-nya. Seperti itu. Oke. H. Oh, lupa. Ini A-nya. A-nya tetap A. Seperti itu. Tapi jika tidak, ya. Ini diganti dengan C. Seperti itu ya. Diganti dengan C. Seperti itu. Baik, selanjutnya untuk B dengan cara yang sama ya. If FA ya kali FC kurang dari 0 ya seperti itu, maka ya ini jika kurang dari 0 maka akar ada di A kan ya. Ini B harus kita ganti seperti itu dengan C. Tapi jika tidak ya tetap B. Seperti itu ya. Maaf, tetap B. Artinya yang ini kita ganti dengan C ya. Seperti itu. Nah, ini yang B kita ganti, artinya yang tetap B ya. Tetapkan seperti itu. Oke, saya kira seperti ini. Jadi selanjutnya ya FA kita bisa hitung, FB juga bisa kita hitung dari sini, C juga bisa kita hitung, seperti itu ya. FC ya sudah ada C kita bisa hitung. Nah galat ya, galat kayaknya sudah ada. Nah, ini dari absolut ya, C baru min C yang sebelumnya, seperti itu. Baik ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini Anda tinggal narik aja. Mau sampai ketelitian berapa. Seperti itu ya. Mau sampai ketelitian berapa. Nah, ini belum ada nilainya ya. Karena harus sudah ada FC ya. Baru dia akan pengkondisian itu bisa jalan ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah nilai akar yang kita cari seperti itu. Mau sampai ketelitian berapa? Tadi diminta adalah 10 pangkat minus 3, berarti sampai sini.
Seperti itu ya, sampai sini. Kira-kira itu. Jadi akar yang dicari adalah 0,604 gitu ya. Jadi akar yang dicari adalah nilai akar yang dicari adalah 0,604 ya, seperti itu. Dengan ya galat ya. Dengan galat 10 pangkat min 3 ya. Kira-kira seperti itu. Yang diperolehnya 3 angka di belakang koma ya. Sisanya ini mengandung error. Kira-kira seperti itu ya. Itu kalau kita hitung dengan menggunakan Excel. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana kalau kita hitung ya dengan menggunakan baik, kita lihat kalau misalkan kita buat ya algoritma tadi kita tuangkan dalam bentuk script MATLAB ya. Maka yang pertama ya seperti biasa Anda ini dulu ya, kalau ada variabel yang sebelumnya ya. Baik, kita tentukan dulu tadi nilai yang diketahui dari soal. A-nya sama dengan 0 gitu ya. B-nya sama dengan 1. Lalu, oke, saya kira itu ya yang diketahui ya. Lalu, ya langsung ke perulangan ini ya. Algoritma dari pulse position-nya. Kemarin di metode Big-Session kita menggunakan for ya. Kita coba sekarang menggunakan while. Kita coba menggunakan while. Seperti itu ya. Menggunakan while. Itu kalau while pengkondisiannya agak beda ya. Kita harus menggunakan nilai. Kalau di for itu kan kita tentukan jumlah loopingnya ya. Kalau di sini jumlah looping terbuka ya. Dibatasi dengan nilai dari errornya ya. Nilai dari error. Seperti itu. Jadi absolute dari errornya mau berapa? Misalkan kurang dari 10 pangkat 3 ya. Artinya selama lebih dari 10 pangkat 3 ya, maka dia harus terus mengulangi proses ini ya. Nah, ini tentu harus udah ada E ya. Kita definisikan aja E di sini ya. E-nya misalkan harus lebih dari 0,01 ya. Ya, berapa saja. Misalkan 0,1 aja ya. Misalkan E pertama dia atau tetapkan 1 aja. Nggak masalah. Yang penting dia bisa masuk ke dalam algoritma ini. Seperti itu ya. Proses yang di dalam while itu bisa jalan E-nya berapa aja asal lebih besar dari 0,001 ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita tentukan FA dan FB ya. FA ya sama dengan eksponensial dari A ya. A-nya sudah ada di atas. Bisa jalan ya, dikurangi 5 ya kali itu A pangkat 2 ya. A pangkat 2 seperti itu. Oke, ya kita copy aja ya. Kita copy itu karena sama ininya, tinggal kita ganti dengan B ini. Kita ganti FB ya, eksponensial dari B. Seperti itu ya. Lalu setelah ini dihitung ya, kita bisa menghitung C ya dengan menggunakan persamaan false position ya dari gradient. Ya, B ya. Oke, B ini biar kelihatan B dikurangi oleh FA ya kali A min B ya. A min B seperti itu. FA kali A min B. Oke, kurung tutup ya, dibagi ya. FA min dikurangi maaf klik ya. FB min FA ya. FB min FA seperti itu. Dikurangi FB min FA. Oke. Lalu kita hitung FC ya. Selanjutnya kita hitung FC ya sama dengan eksponensial ya dari C yang baru kita hitung ya. Eksponensial dari C dikurangi 5 kali ya C ya. Itu kuadrat. Oke. Itu ya. FC 5 kali C kuadrat. Oke ya. Lalu selanjutnya setelah C ya kita hitung errornya ya. Kita hitung error. Oh iya. Ini error ini harus ada C ini ya, harus ada C awal. Kita tentukan aja ya di sini ya. Misalkan ya kita tentukan aja C1 misalkan gitu ya. C1 ya nilainya berapa lah? Kita kasih 0 aja ya misalkan. Karena error di sini itu harus C baru dikurangi C lama. Nah, C lamanya kita tuliskan aja di sini. C lamanya 0 misalkan kayak gitu ya. Jadi E-nya sama dengan ya
absolut dari berarti C baru ya, yang baru kita hitung, dikurangi C lama. Nah, C lamanya ya kita tentukan aja dari ini sebagai nilai awal dari akarnya gitu ya, tebakan akarnya 0. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, setelah absolut ini harus kita ganti nih. Ya. C1 kita ganti dengan C yang baru gitu ya, seperti itu. Maka kita tuliskan hasil aja ya. Hasilnya berarti akar yang dimaksud itu apa? Akar yang dimaksud adalah kita tentukan dalam bentuk matrik ya. Kita tuliskan dalam bentuk matrik, koma error ya. Misalnya kita tuliskan dengan errornya ya. Seperti itu. Hasil kita tuliskan akar error seperti itu ya, atau galatnya. Oke ya, lalu kita masuk ke pengkondisian ya. Pengkondisian if FA ya kali FC kurang dari 0. Kurang dari 0. Apa yang harus dilakukan? Berarti akar ada di A ya. Akar ada di A. Yang harus di A kan tetap A. Yang harus kita geser adalah B. B harus kita geser dengan C ya. B harus kita geser ke C seperti itu. Tapi jika tidak, berarti kan akar ada di B. Berarti A-nya harus kita ganti ya. A-nya harus kita ganti. A-nya kita ganti dengan C. Oke. Seperti itu ya. Nah, tinggal tuliskan hasilnya. Print F ya. Dari hasil ya. Print F dari hasil. Seperti itu. Hasil dituliskan dalam bentuk %F. Oke. T ya. Seperti itu. Lalu %F ya. Untuk error ya. %F untuk error. Ya, ini kita pindah baris ya. Setiap looping data kita pindah baris. Ini hasil ya, seperti itu. Oke. N. Itu ya, N. Ya, ini untuk keterangan Anda bisa tambahkan di sini ya. Untuk keterangan bisa tambahkan di sini print F gitu ya. Bisa tambahkan misalkan akar ya. Akar, ini kasih jarak ya. Kasih jarak, lalu galatnya berapa, seperti itu ya. Galatnya berapa, lalu pindah baris ke baris data ya. Seperti itu. Oke. Kira seperti itu ya. Print F ini. Oke, kalau ini kan dituliskan semua ya, mengikuti looping. Tapi kalau Anda ingin tuliskan di akhir ya, sebagai kesimpulan misalkan ya. Sebagai kesimpulan, Anda bisa tuliskan print F ya. Sebagai kesimpulan, misalkan di sini kita pindah baris dulu ya. Kita pindah baris dulu dari yang sebelumnya. Biar ada jeda ya. Ada jeda satu spasi. Ya. Nilai akar terdekat aja. Nilai akar terdekat adalah gitu ya. Nilai akar terdekat adalah, nah seperti itu kita tuliskan dalam persen, misalkan hanya 3 angka di belakang koma ya. Kita pesan aja 4 field ya. 4 ini artinya 4 angka gitu ya. 4 ini hanya 4 nilai ya, 4 angka penting lah kira-kira gitu ya, dengan 3 angka di belakang koma, atau boleh ini mau berapa aja, mau 6 juga nggak ada masalah, seperti itu. Cuman nilainya kan semuanya diperkirakan kan desimal ya, seperti itu, makanya tadi 4 itu ya karena di depannya itu 0, tapi Anda boleh tuliskan berapa aja depannya ya, seperti itu, untuk itu aja, untuk fill pesan itu ya, memori. 3 angka di belakang koma, seperti itu %F. Oke, selanjutnya ini pindah. Oh ya, boleh pindah baris, boleh enggak lah ya, seperti itu. Oke, nilai dikendaki yang ditulisnya adalah C, seperti itu. Oke, saya kira seperti itu. Ini bisa kita save. Ya, kita save. Kita coba jalankan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah akar, ini galatnya ya. Berarti nilai yang diperoleh ini kalau misalkan yang dari soal itu sampai dengan ketelitian 10 pangkat minus 3 ya, 609 ya, 609 seperti itu. Ini sampai 609 itu ya sampai sini. Seperti itu. Ini berapa kali looping ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Anda bisa mengerjakan latihan-latihannya tadi nomor 1 dan 2 ya, dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Baik, itu saja. Kita lanjutkan dengan perkuliahan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.